Saya niat yang jelas sebagai arek Malang asli ingin membawa kota Malang menjadi lebih baik. Yang jelas itu yaitu harus yang boys berkelas. Boys itu kita punya arti ya seperti mandiri, berbudaya, optimis, kemudian intelektual dan sejahtera. Kita untuk menjadikan Malang yang berkelas itu adalah masyarakat. Kita libatkan. Jumpa lagi bersama saya Samwes, kali ini di podcast S bersama salah satu calon wali kota Malang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Wahyu Hidayat. Kita akan tanya beliau tentang bagaimana visi misi ke depan dan apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan oleh beliau. Kita sapa dulu beliau. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi ya Pak ya, semangat ya, luar biasa ini. Bapak di tengah kesibukan ini masih cerah dan sehat ini Pak ya? Harus Pak ya. Apa resepnya Pak untuk sehatnya ini Pak? Untuk semangatnya ini Pak? Positive thinking. Positive thinking ya Pak ya? Selalu positive thinking. Selalu positive thinking. Niat dan selalu positive thinking. Siap. Bapak, dari sekian juta, 1 juta warga kota Malang begitu ya, yang mempunyai suara atau hak suara itu sekitar 600.000 sekian ya Bapak ya. Barangkali mungkin ada beberapa yang belum kenal sama Bapak. Pak Wahyu Hidayat ini siapa sih? Lahir di mana begitu dan apa latar belakangnya Pak? Monggo Bapak. Ya, makasih Sambois ya. Terima kasih. Ya mosok sih nggak ngerti aku kan gitu ya. Kemarin saya hampir 1 tahun sebagai pejabat wali kota Malang. Siap. Dan saya asli Bareng ya. Oh, Bareng. Kelahiran Bareng. Siap. Mesti identik saya dengan Bareng dan identik saya dengan Pak Boys kan gitu ya. Nah kalau nggak gitu juga biasanya manggil Pak PJ kan gitu ya. Karena kemarin saya kurang lebih setahun, pasnya 10 bulan 17 hari saya menjabat sebagai pejabat wali kota Malang. Dan saya asli Bareng asli. SD saya SD Bareng Kulon 2, SMP saya SMP Negeri 6 Malang, SMA saya SMA PPSP. Nah itu kan jelas lah, Malang asli. Kota Malang. SD di Bareng, SMP di mana Pak? SMP 6. SMP 6. Ya. SMA-nya? SMA PPSP. Terus kuliahnya? Kuliahnya saya di ITN, jurusan Tata Kota, dan saya ambil diploma juga di Belanda. Itu juga Tata Kota. Makanya ngurusi Malang, ngurusi kota Malang kudu serana ahli ini kan gitu ya. betul. Tata Kota asli Malang segala macam. Betul. Jadi sudah asli Malang artinya kecintaan terhadap daerahnya itu luar biasa dan sekaligus memang ahlinya Tata Kota Malang Pak ya. Iya. Betul Pak ya. Iya. Siap. Dan sampai saat ini saya masih tercatat sebagai dosen Tata Kota di ITN Malang. Dosen juga Pak ya? Iya. Luar biasa. Jadi Bapak ini birokrat begitu ya, ASN, akademisi begitu karena dosen juga Pak ya? Iya. Luar biasa dan profesional karena Tata Kota Malang tadi Pak ya? Siap. Gitu sampai. Siap. Bapak mencalonkan wali kota Malang atau menjadi sosok seorang pemimpin gitu ya. Saat ini kalau kita terjemahkan itu kan harus punya 5 kuat Pak. Betul. Yang pertama kuat niat dan tekadnya kan begitu, kuat perjuangannya kan begitu ya Pak ya. Terus kemudian kuat jaringannya kan gitu. Karena kalau pemimpin tidak punya jaringan kan ya nggak mungkin kan gitu loh. Terus kemudian kuat wawasannya. Dan yang terakhir itu terjemahannya adalah kuat voice-nya. Iya. Nah, itu betul. Yang paling jelas itu kuat voice-nya. Kuat voice-nya ya Pak ya. Pak, kita sekarang mulai dari yang pertama Pak. Kuat niat dan tekadnya. Sebenarnya niat dan tekad Bapak ini apa Pak untuk maju ke wali kota Malang? Ya, sebenarnya ya terus terang sampai saya ini sebagai asli Malang, asli Bareng. Tentu berkeinginan kota Malang ini agar lebih baik lagi. Ya seperti konsep saya yang menjadi voice berkelas. Karena saya lihat selama ini sebagai orang profesional sebagai ngerti lah terkait tata kota, pengaturan tata kota, mau dibawa kemana kota Malang. Kemudian saya juga sebagai birokrat murni, ya tentunya saya melihat kota Malang kok ngene-ngene ya. Ada beberapa permasalahan sampai bertahun-tahun tidak selesai. Alhamdulillah saya diamanai sebagai pejabat wali kota Malang. Tentunya ini pun juga tidak main-main Bapak Presiden menunjuk saya sebagai pejabat wali kota Malang. Beliau punya alasan. Tentu ini dan saya buktikan sampai kemarin. Akhirnya saya pada saat saya menjabat sebagai pejabat wali kota Malang 10 bulan 17 hari dari berbagai macam penghargaan
diraih oleh Kota Malang. Termasuk yang terakhir sampai ini yang luar biasa. Apa itu, Pak? Apa itu? Saya sebagai pejabat kepala daerah berkinerja terbaik seluruh Indonesia. Kemarin langsung dari Mendagri, sebelum saya mundur. Luar biasa. Ini kan tentu sudah menjadi. Dan itu hanya dalam waktu 10 bulan. 10 bulan 17 hari. Dan tekadnya memang kuat, Pak ya. Makanya yang dinilai, saya punya niat dan tekad, tapi yang menilai kan yang lain. Akhirnya betul. Dan sangat luar biasa sekali, 14 partai politik gitu 14 mendukung saya. Partai politik, Pak ya? Iya, mendukung saya. Itu kan dari 18, 14 mendukung saya. Ini kan berarti mereka punya sesuatu yang yang diinginkan saya untuk menjadi pemimpin di Kota Artinya Malang. Frekuensinya sama lah. Gitu. Siap. Untuk itulah maka saya niat yang jelas sebagai arek Malang asli ingin membawa Kota Malang menjadi lebih baik. Yang jelas itu yaitu harus yang boys berkelas. Boys berkelas. Oke, Pak. Yang kedua adalah kuat perjuangannya, Pak. Nah, menurut Bapak sebenarnya perjuangan atau tantangan yang dihadapi untuk Kota Malang ini yang paling berat apa toh, Pak? Ya. Sekarang ini sebenarnya Kota Malang ini kan kota yang menuju kota metropolitan. Dilihat dari jumlah penduduknya sebetulnya sudah menjadi kota metropolitan. Tetapi dengan kondisi saat ini masyarakat Kota Malang seharusnya sudah bisa menjadi Kota Malang yang lebih baik lagi, kota pendidikan. Kota pendidikan. Berbagai macam perguruan tinggi dan numplek. Kurang lebih kalau tidak salah ini sampai 800.000 itu mahasiswa itu stay di Kota Malang. Dia bolak-balik, tapi jumlahnya tidak berubah sekitar 800.000 lah. Ini kan suatu potensi. Untuk kita kalau tidak punya ada potensi yang seperti ini. Selama ini kok nggak ada bisa menjadikan Kota Malang banyak permasalahan. Jadi selama saya menjabat sebagai pejabat wali Kota Malang, saya ini lebih banyak menyelesaikan permasalahan-masalahan. Itu dari perjuangan, Pak ya. Bagian dari kuat perjuangan. Bukti bahwa kuat perjuangannya. Saya buktikan dengan menyelesaikan beberapa permasalahan. Itu menjadi tekad saya. Dan tekad saya juga, saya memang masih ada beberapa permasalahan belum selesai. Karena apa? Karena batas waktu saya hanya nggak sampai setahun. Nah, tetapi ke depan insya Allah saya sudah membangun fondasi-fondasi sampai untuk bisa menyelesaikan tersebut, terutama yang terkait dengan background saya sebagai ahli tata kota. Ke depan permasalahan yang jadi tekad saya akan saya selesaikan seperti banjir, macet, parkir, itu kan selalu banyak. Insya Allah karena itu sesuai dengan background saya, kita akan selesaikan di masa jabatan saya menjadi wali Kota Malang. Amin. Jadi memang banyak persoalannya yang harus diselesaikan, Pak, dan membutuhkan kuat perjuangan, Pak ya. Betul, waktu dan tekad yang harus tekad. Macam permasalahan kemarin itu kan hanya butuh tekad dan ketegasan terkait dengan permasalahan. Siap. Tahu sendiri kan terkait dengan exit tol Madrasah ada beberapa rumah. Itu hanya dengan ketegasan dan tekad. Selesai juga kan itu Bapak hanya 2 bulan 3 bulan selesai, Pak. 3 sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Padahal yang lain masih 5 tahun nggak selesai. 7 tahun. 7 tahun ya selesai. Waduh, ya. Itu membuktikan tekad perjuangan. Pak, yang ketiga adalah seorang pemimpin dalam membangun dan menyelesaikan persoalan tadi, berbagai permasalahan di daerah atau di kotanya itu pasti dia membutuhkan kuat jaringan, Pak, yang ketiga. Ya kan tentu tidak bisa hanya kemudian mengandalkan APBD atau hanya dana CSR. Nah, menurut Bapak untuk membangun jaringan dalam rangka membangun Kota Malang ini, Bapak punya apa yang strategi atau wawasan seperti apa, Pak? Nah, itulah saya ini kan pejabat karir, bukan pejabat politik. Bedanya seperti itu. Jadi kita terkait dengan bagaimana kita memprediksi terkait dengan anggaran yang mana yang harus bisa dari CSR, mana yang harus bisa dari APBD. Tentu kita sudah perhitungan matang. CSR, tentu ada jaringan, tapi tidak semudah kita membalikan tangan. 30 tahun saya ini sebagai pejabat karir di birokrat pasti tahu lah mana yang CSR, mana yang tidak. Tentu itu saya sudah paham dan tentu memang jaringan akan menjadi hal yang luar biasa. Untuk jaringan ini sampai kebetulan wakil saya ini kan seorang pengusaha sukses BUMN dan dia tokoh politik tingkat nasional. Nasional. Untuk jaringan saya akan berkolaborasi. Pasti wakil saya yaitu Sam Ali. Sudah mempunyai jaringan-jaringan dan ini terbukti. Sekarang aja saya 14 partai politik saya mendukung saya. Tentu mereka akan melihat bagaimana saya dengan Sam Ali. Untuk jaringan nanti saya yakin
dia sebagai komisaris BUMN, ya kan, nasional, tentu pasti, dan saya yakin kita punyakan jaringan kepada lintas kementerian, lingkar pengusaha-pengusaha tingkat nasional. Insya Allah ini kolaborasi yang baik. Saya lokal, dia nasional. Jadi tektokannya jadi lebih enak ya Pak ya untuk jaringan ya Pak ya. Siap. Pak, yang nomor 4 itu adalah seorang pemimpin pasti membutuhkan kuat wawasan. Nah, kuat wawasan itu artinya ada 3, Pak. Yang pertama adalah wawasan tentang kedaerahan. Dan saya yakin Pak Wahyu tahu ini kedaerahan. Orang sini sendiri kan gitu, itu tidak perlu dibahas ya Pak. Yang kedua adalah wawasan tentang visi, mau dijadikan apa Kota Malang. Dan yang ketiga adalah dengan siapa, kan begitu Pak. Lah yang pertama tidak perlu dijawab Pak. Saya yakin pemirsa tidak akan meragukan Pak Wahyu tentang wawasan Kota Malang, mesti ngerti lah untuk di Kota Malang. Nah yang kedua adalah Pak Wahyu wawasannya untuk Kota Malang ke depan itu seperti apa sih Pak? Apalagi contoh lah kita bahas supaya tidak melebar. Salah satunya adalah teman-teman di ekosistem ekonomi kreatif itu kan sekarang sedang menuju UNESCO Kota Kreatif Dunia, dan itu Pak Wahyu yang meletakkan fondasinya. Ya itu bagaimana Pak? Jadi konsep saya terkait dengan Kota Malang ini yang akhirnya saya mendapatkan penghargaan nih sampai beberapa teman-teman dari ekonomi kreatif, anak-anak muda yang potensi, yang mempunyai inovasi, punya gagasan, itu kita tampung. Jadi mereka, kalau saya kan ini kan udah kalangan kolonial, bukan milenial. Mereka ini kita tampung. Jadi pas saya menjabat sebagai Jawab Wali Kota Malang, ada hal yang memang belum dieksplor dengan kuat dan sinergi. Akhirnya saya lihat, wah ini bagus. Akhirnya berapa kali saya membuat dengan teman-teman yang ada konsep ekonomi kreatif, itu akhirnya mendapat penghargaan. Tidak hanya dari tapi juga kementerian, ada beberapa TV nasional pun terkait dengan peningkatan ekonomi kreatif karena dikelola oleh anak muda. Ke depan, saya kemarin dekat dengan UNESCO, itu memang pada saat itu hasil diskusi saya dengan teman-teman dari teman-teman dari komunitas kreatif itu untuk bisa menjadikan Kota Malang lebih baik lagi. Karena kita punya potensi berbeda dengan kota-kota yang lain. Kita ada di ekonomi kreatif. Kita coba beberapa hal kemarin itu dan kita melihat dan kita membandingkan, kita lebih berhasil dibandingkan kota-kota lain. Ini adalah konsep-konsep anak muda dan itu sudah dilihat oleh kementerian-kementerian. Itulah ke depan saya berharap Kota Malang terkait ekonomi tidak hanya tingkat lokal, regional, nasional tetapi kita sudah punya roadmap roadmapnya itu 2025 Kota Malang akan menjadi kota ekonomi kreatif internasional. Amin. Itu artinya kalau pemimpin ke depan nggak punya wawasan ekonomi kreatif kan ya mundur juga Pak ya. Sayang sekali, kita sayang sekali Pak ya. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Pak, terakhir adalah kuat boysnya kan begitu. Nah, menurut Bapak boys karena membangun sebuah daerah itu ada 3 elemen yang harus berpartisipasi. Yang pertama jelas masyarakatnya. Masyarakat yang boys itu seperti apa sih Pak? Nah, yang ketiga itu jelas adalah pegawai negerinya, dalam artian ASN-nya atau birokratnya. Bagaimana sih kemudian ASN atau birokrasi ini reformasi birokrasi atau apalah bahasanya Pak ya, itu yang boys itu seperti apa sih sebenarnya kinerja? Kan pasti dibutuhkan dengan seiring perubahan zaman dan kecepatan teknologi informasi. Ini perlu perubahan-perubahan dan penyesuaian dengan tuntutan kebutuhan masyarakat kan begitu ya Pak ya. Terus yang yang ketiga, apalagi Kota Malang ini adalah kota akademisi atau perguruan. Bagaimana sih peran akademisi, dosen dan sebagainya yang ada di Kota Malang yang boys itu kudunya apa? Monggo Pak. Nah inilah boysnya Kota Malang berbeda dengan yang lain. Karena kalau kita melihat makna dari boys saja, kita udah akan tahu bahwa arek-arek Malang ini beda dengan yang lain. Kita punya karakter memang tegas, tapi kita punya fleksibel, tentu tetap santun, etika, beretika, dan fleksibel. Jadi seperti boys itu kita punya arti seperti mandiri, berbudaya, optimis, kemudian kita intelektual dan sejahtera. Itu yang kita boys, kalau itu kita boys itu ya. Ada singkatan. Tetapi kita maknanya terkait dengan boysnya saja. Boys ini sudah kita terapkan sampai kemarin pada saat menjabat Wali Kota Malang kemarin. Kita punya program Kemis Boys. Kemudian ngobrol boys ilakes, itu memberikan arti bahwa kita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat. Masyarakat perlu kita juga perlu mereka. Tetapi saya tidak mau ada sekat.
Kita fleksibel. Contoh aja dengan ngobrol Boys. Gitu, Pak, ya? Kita ngobrol Boys. Saya ingin belanja masalah pada masyarakat. Tentu saya ketemu tatap muka. Masyarakat silakan menyampaikan pada saya, tidak ada sekat. Kesan tidak formal. Ya itu Boys kan. Gitu. Kemudian Kemis Boys. Kemis Boys itu saya mewajibkan masyarakat untuk menggunakan pakaian UMKM dengan UMKM Kota Malang. Nah, akhirnya seperti apa? Kan kadang-kala yang namanya pakaian itu kan resmi dan lain. Saya enggak. Kemis Boys itu silakan. Mau menggunakan jeans, pakai kaos, pakai jaket. Yang penting Boys. Itu punya arti bahwa Boysnya ini kita tidak ada sekat. Melayani masyarakat kalau kita menggunakan seragam. Sepertinya ada perbedaan. Wah, iki pejabat, iki masyarakat. Nah, ya pedomeng ini. Jadi kita selama ini melayani itu tidak ada sekat dan masyarakat merasa dilayani dengan baik karena seperti tidak ada iki pemerintah ini pejabat. Akhirnya cair. Lah itulah Boys. Jadi banyak makna Boys. Selain itu juga Boys juga terkait dengan program. Ya, banyak program-program yang memang Boys itu harus berdasarkan kearifan lokal. Dan dengan Boys ini kita akan banyak memahami bagaimana karakter Malangannya. Walaupun ada Arema dan segala macam, tetapi kita punya suatu sifat yang santun, yaitu yang Boys. Nah, akhirnya saya ingin buat Boys. Visi misi saya sampai itu kita menggunakan program-program ngalam. Iya, jadi ada 10 dasa bakti unggul. 10 dasa bakti unggul. Ya, untuk kita gunakan. Itu yang Boys semua. Karena visi saya adalah Boys berkelas. Penjabaran dari visi misi ada program dan kegiatan. Nah, supaya ini cair dan ketok Malangane, kita menggunakan 10 dan alhamdulillah sampai berapa kali saya turun dengan program Boys ini, mereka lebih memahami. Contoh saya 10 dasa bakti unggulan, ada ngalam iter, ngalam tahes, ngalam nyaman, ngalam aman, ngalam pinter, kemudian ngalam resi, kemudian ada sampai 10. Iku wong kita sampaikan di sini, lebih memahami. Karena selama ini visi misi dianggap dan dari bahasanya tadi kelihatan Arema banget, Malang banget. Tidak menggunakan bahasa baku yang baik benar, tapi iki Malang gitu loh. Akhirnya mereka langsung, tiba-tiba visine Pak Boys ya, Pak Wali. Kan ya itu visiku, karena Malang bener kan. Dan selama ini mereka merasakan visi misi pokoknya bahasa terlalu wahan begitu, nggak membumi, nggak ketok. Setelah saya sampaikan, mereka langsung paham. Dan resonansinya nyambung, Pak. Nyambung. Tiba visi misi ini ta. Padahal iki selama padahal iki yo karepku iki. Ini direct ngerti kok kabeh. Iya. Oke, luar biasa. Memang saya membahasakan ben ketok Malangane dan Malang ini menjadi bagian dari bukan dari pemerintah, bagian dari kita untuk menjadikan Malang yang berkelas itu adalah masyarakat. Kita libatkan. Kita bahwa selama ini dianggap visi misi terlalu muluk-muluk segala macam dalam visi misi ini pemerintah. Dengan visi misi begini, ini berbaur, kita menjadi satu. Tiba visi misi pisan. Jadi mereka juga bagian dari visi misi saya. Siap. Ikulah Boysnya. Pak, yang itu tadi soal masyarakat. Yang kedua adalah Boysnya aparatur sipil negara atau ASN ya Pak, ya di birokrasi itu kan bagaimana menurut Bapak ke depan aparatur sipil negara begitu ya, yang terdiri dari berbagai perangkat OPD ya, organisasi perangkat daerah begitu ya, itu seperti apa sih Pak yang hendak dibangun, karena kan beliau-beliau ini yang melayani masyarakat secara langsung gitu Pak. Nah, dengan diterapkannya visi misi saya dengan ngalam itu semua, itu akan menjadikan OPD ini itu merupakan suatu perbedaan. Jadi akan menjadi satu. Saya akan memerintahkan. Ada salah satu terkait dengan ngalam nyaman, ngalam kemudian bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada mereka masyarakat adalah tidak ada sekat. Jadi kita bukan jadi sebagai orang yang memang dilayani, tetapi kita adalah orang yang melayani. Dan mereka saya sampaikan juga tidak ada keribetan, tidak ada yang lain. Pokoknya kene Malangan itu yang ngono iku. Apa ae wis kudune jelas, tertata, bener target, gak ono hal-hal yang lain-lain. Itu adalah Bloko Suto. Nah, itu saya harapkan nanti mereka akan tahu sendiri. Saya sampaikan tentang visi misi saya yakin ASN di Kota Malang selama saya setahun, dia tahu bagaimana saya, dan setelah mereka belajar visi misi saya, mereka akan tahu. Mereka adalah bagian
bukan menjadi satu pemerintah ini, tapi bagian dari satu kesatuan bersama-sama untuk masyarakat. Jadi tanpa sekat. Jadi tidak sampai misalnya pelayanan sing rasane, lho iki aku pejabat yang tidak ada. Gitu. Itu saya terapkan bahwa kita adalah bersama-sama. Artinya memang kembali membumi dengan ngalam tadi, Pak. Siap. Terus yang ketiga, Pak, membangun itu kan yang paling penting adalah wawasan tadi, konsep dan sebagainya, dan itu seringkali dimiliki oleh akademisi atau orang-orang yang memang belajar menggali ilmu pengetahuan untuk membangun sebuah kota. Mulai dari tata kotanya, sosiologinya, kan begitu, kesehatan dan sebagainya. Nah, potensi yang terbesar yang disampaikan Pak Wahyu tadi itu adalah akademisi atau kampus. Bagaimana kemudian ketika Pak Wahyu nanti jadi wali kota Malang itu menggerakkan potensi tadi, Pak, di kampus-kampus tadi? Itu otomatis ya, karena apa? Saya juga seorang dosen itulah tentu semua saya libatkan. Contoh kemarin apabila saya mengeluarkan satu kebijakan, saya akan berdiskusi dan kita libatkan. Jadi nanti konsepnya kita misalkan kerjasama ini dengan konsep yang berkolaborasi, kita nanti punya satu. Saya nanti akan menjadikan ada semacam tim ahli yang dari beberapa latar belakang dari perguruan tinggi untuk bisa memberikan masukan, diskusi, dan untuk memberikan satu hal yang akan pertama mungkin mengingatkan terkait dengan saya ke depan bagaimana nanti langkah-langkah kebijakan. Nanti saya akan melibatkan akademisi sebagai tim ahli agar memang kota pendidikan ini tetap terjaga karena dengan masukan dari ini. Jadi kita pastinya akan selalu melibatkan dan karena saya juga bagian dari akademisi tentu ini otomatis lah akan jadi satu pertimbangan utama dalam mengambil suatu kebijakan saya. Oke, siap. Pentahelik tadi, Pak, ya, itu yang di kolaborasinya itu ya, Pak, ya. Siap. Bapak, terakhir Bapak, jadi kita tentu membutuhkan sing-singan lengan dari teman-teman muda atau pemuda, Pak. Seperti yang disampaikan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Masa depan Kota Malang juga ada di tergantung dari pemuda. Para pemuda. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemuda sekota Malang untuk bertanggung jawab membangun kotanya, Pak? Ya, dulur-dulur terutama dari kalangan pemuda, kita punya tugas yang sama, terutama pemuda. Kita nanti akan lewat, ya. Pemuda ini akan menggantikan saya. Maka dari itu, ayo kini bareng-bareng, ya apa carane Malang ini akan lebih baik lagi untuk menjadi boy berkelas. Ke depan Malang ada di tangan para pemuda. Ingat loh, itu. Siap. Jadi kata kunci nilai bahasane arek Malang. Mbo yo apa carane arek pemuda-pemuda gabung ambek kene bangun Kota Malang, bener Pak ya? Siap. Wis yo apa carane artinya ada musyawarah. Betul. Karena istilah yo apa carane itu berarti bukan arogansi, bukan dominansi. Yo apa carane itu artinya ada diskusi, ada musyawarah. Nah, itu berkelas. Ya. Begitu Pak Ki? Siap. Oke. Siap. Pak, saya terima kasih. Luar biasa waktunya ini mengganggu waktunya panjenengan di tengah kesibukan kampanye. Sukses selalu. Sehat selalu Bapak. Semangat. Pemirsa, demikian tadi luar biasa, kita banyak belajar dari 5 kuatnya milik Pak Wahyu Hidayat. Kuat di niat dan tekad, kuat perjuangan, kuat di jaringan, kuat wawasan, dan kuat mboisnya. Luar biasa. Terima kasih. Jumpa lagi bersama saya di kanal Podcast S di Java 1. Tetap sehat, tetap semangat. Maju Kota Malang. Amin.